Izin memperkenalkan diri, nama saya Nathanael Stinjak, NPM 2213032065. Di sini saya akan mempresentasikan reading project pada hari yang kedua, di mana saya membaca buku yaitu Pengantar Hukum Indonesia yang bertemakan hukum dagang dan asas-asas pemberlakuannya. Jadi yang saya dapat ketika saya membaca tentang hukum dagang dan asas-asas pemberlakuannya itu yang mungkin masyarakat banyak ketahui, yang namanya berdagang ataupun jual beli itu mungkin hanya sekedar melakukan transaksi saja, tetapi perlu kita telaah bahwasannya yang namanya berdagang itu mempunyai hukum. Jadi hukum dagang itu menurut Soekardono itu bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni mengatur masalah perjanjian ataupun perikatan-perikatan yang diatur. Nah, jadi hukum dagang itu masuk ke dalam hukum perdata yang dimana mengatur segala perjanjian-perjanjian ataupun ikatan-ikatan yang sudah ditentukan ataupun sudah yang diatur oleh kedua belah pihak. Jadi kemudian juga ada sejarah hukum dagang dari berdasarkan pasal 2 aturan peralihan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diberlakukan di negara Hindia Belanda. Jadi sudah ada pada zaman Belanda hukum dagang ini diberlakukan. Kemudian hukum dagang itu kenapa harus ada dasar hukumnya? Karena ketika kita melakukan jual beli antara satu orang dengan orang lainnya, itu kita akan melakukan perjanjian ataupun ikatan, maka dari itu harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau tiba-tiba tidak sesuai dengan kesepakatan awal ataupun tidak sesuai dengan perjanjian awal, kita sudah mempunyai dasar hukum ataupun kita sudah paham, sudah tahu apa dasar hukum dari hukum dagang tersebut. Jadi tidak asal-asalan atau tidak mempermainkan atau mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengambil sebuah keuntungan. Memang bicara soal berdagang itu pasti bicara soal keuntungan. Tidak ada orang yang berdagang itu mau rugi, pasti ingin mencari keuntungan. Oleh karena itu hukum dagang tersebut itu dibuat atau dibentuk untuk melindungi orang-orang yang bila mana sudah melakukan suatu perjanjian ataupun ikatan-ikatan pada suatu orang yang lain, itu sudah ada dasar hukum yang jelas supaya nanti ketika mereka tidak sesuai dengan kesepakatan itu bisa dikenakan hukum yang sudah berlaku. Kemudian hubungan hukum dagang dengan hukum perdata. Jadi banyak hubungan-hubungan antara hukum dagang dengan perdata. Jadi hukum dagang itu adalah suatu tambahan hukum perdata, yang dimana hukum dagang itu kan kita menjual apa yang kita punya, apa yang kita miliki, sedangkan perdata itu kan seperti harta atau warisan-warisan kita. Oleh karena itu masih mempunyai hubungan ataupun kaitan dengan hukum perdata. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan setelah saya membaca hukum dagang dan juga asas-asas pemberlakuannya. Saya ucapkan terima kasih.